Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai sahabat-sahabatku, bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat tentunya, bersemangat semua, tersenyum semuanya ya. Hari ini bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani dalam program Paragraf Sang Penyihir. Dan tentunya ada pasti yang istimewa karena saya akan melanjutkan segmen saya yang sebelumnya, yaitu membacakan buku hasil dari karya saya sendiri, yaitu Service à la carte. Gimana? Sudah menyimak video saya sebelumnya, yaitu membacakan dari buku saya sendiri, yaitu Service à la carte? Gimana? Pasti kalau sudah menyimaknya akan tersenyum manis selalu ya, karena waktu kemarin kita membahas di à la carte yang pertama, yaitu senyum yang dapat menyihir orang lain. Salah satunya adalah membiasakan tersenyum, dan tersenyum itu adalah gerakan refleks yang dibiasakan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan di à la carte yang kedua ya. À la carte yang kedua adalah berjudul Lemon Makan Lemon. Ya, oke. Banyak bertanya ya, Bu, di mana dapat buku ini ya? Buku ini masih ada di saya dan tidak dijual di pasar ya. Silahkan kalau ada yang mau untuk kepentingan universitas atau kepentingan layanan kepada masyarakat, ya, lembaga-lembaga yang melayani masyarakat, silahkan, saya akan berikan secara gratis ya, tidak dipungut biaya ya. Karena buku ini sangat bermanfaat bagaimana kita dapat melayani orang lain, sehingga ya, layanan kepada masyarakat tentunya, layanan kepada orang-orang di sekitar kita akan selalu bertambah baik dan memberi manfaat tentunya untuk orang-orang di sekitar kita ya. Silakan. Baik sahabat-sahabat semuanya, di segmen ini saya akan membacakan di à la carte kedua yang judulnya, nah kemarin saya sudah bacakan ya isi-isi judulnya, dan ini adalah judul yang sangat menarik, yang banyak orang pengen tahu apa sih gitu ya, yaitu Lemon Makan Lemon. Saya akan mulai bacakan. Gimana? Sudah siap semuanya untuk mendengarkan? Di halaman 31. À la carte kedua, Lemon Makan Lemon. Maaf, ini kesalahan kami dan tanggung jawab kami. Tema kali ini, Lemon Makan Lemon, ya, sengaja saya mengadopsi salah satu tagline iklan dari sebuah minuman yang sampai detik ini pun masih sering ditayangkan. Hebatnya lagi, tagline tersebut sering juga digunakan masyarakat untuk menunjuk arti ya, dari peristiwa tersebut dalam sebuah instansi. Contoh dalam SDM atau sumber daya manusia seperti menikah dengan sesama pegawai dalam satu instansi ya. Sering bilang lemon makan lemon ya, karena menikah dengan satu kantor ya. Nah, contoh lain dalam dunia marketing seperti men-take over nasabah pelanggan dari rekan kerja sendiri dalam suatu instansi atau perusahaan. Seperti hal ini sering terjadi ya. Saya waktu itu masih bekerja di bank, maka tulisan ini hubungannya dengan layanan di perbankan. Bagaimana saya menulis di sini, contoh lainnya adalah men-take over. Jadi saya jelaskan di sini karena saya yang menulisnya, men-take over nasabah pelanggan dari rekan kerja sendiri. Seumpama pemasar ini punya tanggung jawab terhadap pelanggan-pelanggannya atau nasabah ya. Kalau pelanggan di bank itu namanya nasabah. Nah, dia men-take over dari temannya sendiri gitu ya. Dan ini sangat tidak disarankan. Biasanya nih diistilahkan juga dengan lemon makan lemon ya. Oke, saya lanjutkan. Namun dalam tulisan saya kali ini, lemon makan lemon diartikan bagaimana layanan perseorangan dapat menimbulkan dampak pada layanan secara keseluruhan di lembaga, instansi, atau perusahaan. Kayaknya nih penting sekali ya dibaca ya. Belum lepas dari ingatan saya ketika saya dengan senang hati memesan beberapa paket bingkisan di sebuah toko roti atau bakery
untuk keperluan dinas di tempat saya bekerja. Maklum saja saya tergolong customer to love-nya toko roti tersebut. Ini sudah mulai bercerita ya, simak ceritanya, menarik sekali. Beberapa hari setelah pesanan per telepon, paket bingkisan sudah ada di kantor. Saya periksa paket bingkisan tersebut secara acak dan saya melihat kualitas paket bingkisan itu tidak sama bagusnya seperti tahun lalu, terutama di packaging. Saya ulangi ya. Belum lepas dari ingatan saya ketika saya dengan senang hati belum lepas dari ingatan saya ketika saya dengan senang hati memesan beberapa paket bingkisan di sebuah toko atau bakery untuk keperluan dinas di tempat saya bekerja. Maklum saja saya tergolong customer to love-nya toko roti tersebut. Beberapa hari setelah pesanan per telepon, paket bingkisan sudah ada di kantor dan saya melihat kualitas paket bingkisan itu tidak sama bagusnya seperti tahun lalu, terutama di packaging atau kemasan. Tentunya sebagai customer yang loyal dengan toko tersebut, saya komplain. Namun apa yang saya dapatkan jawaban dari pelayan toko tersebut? Itu bukan bagian saya, Ibu. Itu bagian back office. Orang lama bagian itu sudah pindah. Saya tidak mengerti masalah bingkisan, saya hanya pelayan. Nah, dijawab seperti itu ya. Dan alasan-alasan lain yang tentunya sangat membuat seorang customer merasa tidak nyaman. Contoh kejadian selanjutnya ketika saya berbelanja di sebuah supermarket, di mana barang yang banyak, rak yang berjejer dan arena yang lumayan luas. Dengan sedikit kebingungan saya mencari barang kebutuhan saya yang akan saya beli. Saya melihat ada salah satu pegawai dari swalayan tersebut sedang menyusun barang-barang di rak. Saya menghampirinya dan langsung bertanya, "Maaf Mbak, terlihat masih muda nih. Saya mau beli kapas, di mana ya? Rak mana ya tempatnya?" Dengan antusias dia berhenti sejenak menyusun barang yang dia kerjakan di rak dan dengan ramah, tentunya tersenyum dong, mengantarkan saya ke tempat rak di mana barang yang saya cari ada di antara barang-barang di rak itu. Nah, dua contoh kejadian yang saya alami di atas sebagai seorang customer, kira-kira layanan manakah yang membuat saya tersenyum? Saya yakin bahwa hampir semua customer menginginkan layanan yang baik dari contoh cerita kedua di atas. Layanan para pelaku layanan yang dapat membuat customernya keluar dengan tersenyum, keluar dengan perasaan nyaman, dan inilah tujuan setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Saya quote sebuah kalimat dari sebuah buku berjudul Hearty Service yang bisa menjadi inspirasi dalam service, yaitu customer service is not a department, it's everyone job. Kalau service sudah seperti kalimat tersebut di atas, rasanya perlu pembenahan kembali tentang service di segala bidang. Pengalaman menjadi trainer adalah service excellent. Dalam service excellent maksud saya, banyak peserta yang bertanya, bagaimana caranya melakukan hal tersebut dengan sempurna? Sebuah pelayanan yang hanya sebagai rutinitas akan cenderung, nah ini ya penting ya, sebuah pelayanan yang hanya sebagai rutinitas akan cenderung menuju layanan yang asal-asalan. Membiasakan nilai-nilai bahwa setiap orang yang akan kita hadapi adalah pelanggan yang dihormati, dimuliakan, dihargai, dan akan membuat kemajuan perusahaan kita, akan membuat kita selalu antusias untuk membantu siapapun yang ingin dilayani pada saat kita bertemu dengan customer, bahkan calon customer sekalipun. Udah terbukti ya. Kita kembali ke judul, yaitu lemon makan lemon. Bisakah kita membayangkan bila seorang pelaku layanan menyalahkan rekan atau bagian lainnya? Bisakah kita bayangkan jika seorang pelaku layanan melarikan diri dari setiap komplain nasabah jika komplain bukan dia yang menjadi penyebabnya? Komplain customer tidak akan terlayani berikutnya, tentu komplain customer tidak akan mendapat solusi atau penyelesaian. Maka customer akan keluar dengan kecewa. Dan dampak negatif yang tidak disadari oleh pelaku layanan yang menyalahkan rekan kerja atau bagian lainnya adalah secara tidak langsung dia menyalahkan perusahaan di mana dia bekerja. Ini tentu memberi kesan yang tidak baik kepada orang luar.
yang saya istilahkan lemon makan lemon atau LML ya. Pernah dengar kalimat customer yang puas akan bercerita kepada satu orang, sedangkan customer yang kecewa akan bercerita kepada 10 orang? Kasus lemon makan lemon yang akut dalam perusahaan jika tidak segera dilakukan perbaikan bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Minimal pada citra perusahaan menjadi tidak baik. Jadi kepedulian layanan menyangkut 1. Harus ditanamkan kepada seluruh pekerja dan itu harus dimulai dari level pimpinan atau top level sampai dengan pada level yang paling bawah. Tidak hanya berupa pengarahan atau briefing, tetapi juga harus terjun langsung untuk bisa melihat secara langsung pelaksanaan layanan. Itu yang pertama. Yang kedua nih, membangun jiwa bahwa layanan adalah mengambil tindakan untuk menciptakan nilai bagi orang. Ingat ya, membangun jiwa ya. Yang ketiga, tim dalam layanan memiliki sikap, sasaran dan praktek yang sama yang menunjukkan ciri nilai layanan yang diberikan dan juga mendefinisikan kebudayaan layanan individu atau perusahaan tersebut. Penting sekali ya. Layanan haruslah merupakan sinergi dari seluruh bagian, bukan pengkotak-kotakan, layaknya struktur organisasi yang kaku. Ingat, secara fungsi, customer service bukanlah sebuah departemen, tetapi itu adalah tugas setiap orang yang merasa menjadi pekerja dari sebuah perusahaan. Jadi, mari kita memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan kita, mulainya dari sekarang ya. Oke. Demikian isi lemon makan lemon ya. Jadi lemon makan lemon itu adalah bagaimana ketika seorang pelaku layanan menjelekkan temannya sendiri, itu diibaratkan lemon makan lemon. Memakan perusahaannya sendiri, memakan temannya sendiri dan lama-lama jadi hilang, jadi habis ya. Ini yang artinya lemon makan lemon dalam layanan. Jadi kita tidak boleh lagi ketika ada kesalahan menjelekkan bagian lain, menjelekkan orang lain, bahkan menjelekkan perusahaan kita, karena ini akan dapat membuat nilai ya layanan perusahaan kita, layanan diri kita sendiri jadi habis, karena istilahnya lemon makan lemon, memakan sesuatu yang kita bangun dalam tim kita sendiri. Wah, ini tentu sangat berdampak negatif untuk usaha kita ya. Baik, terima kasih. Inilah segmen saya membacakan servis ala carte yang kedua. Tentunya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan layanan kita kepada customer kita atau kepada pelanggan kita agar mereka menjadi pelanggan setia dan tentu mereka akan menjadi repeater bagi usaha kita ya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi dan ingat subscribe channel YouTube saya karena saya akan membacakan lagi buku-buku yang berkualitas dengan materi-materi yang berbeda. Dan tentunya masih banyak sekali ya video-video tayangan saya di playlist, dapat dipilih di sana yang dapat memberi manfaat untuk kita semuanya ya. Ingat subscribe channel YouTube Sri Sumardani, like, comment, and share agar saya tambah semangat lagi untuk berkarya yang terbaik. Sampai di sini dulu. Salam senyum sang penyihir Sri Sumardani. Makan lemon ya. Jangan sampai kita makan lemon ya. Lemon makan lemon. Silakan baca.